Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Oke, perubahan yang diinginkan. Tadi kita sudah lihat bahwasanya pendidikan itu adalah perubahan. Perubahan itu ada yang negatif, ada yang positif. Yang kita inginkan adalah positif. Apa yang dirubah? Sikap. Kemudian pengetahuan. Selanjutnya adalah keterampilan. Oke. Nah, ranah pendidikan jadi ada sikap atau afektif, pengetahuan, dan ketiga adalah keterampilan atau psikomotorik. Nah, dalam pendidikan kita harus memperhatikan atau melihat pada 3 ranah ini. Jadi jangan hanya yang dikembangkan pengetahuan saja atau hanya sikap saja atau keterampilan saja, harus ke 3-nya. Oke, sikap seperti apa? Yang tidak baik menjadi baik, yang awalnya dia tidak sopan, kemudian bicaranya kasar, itu menjadi tidak kasar lagi. Berarti yang tidak baik menjadi baik. Pengetahuan, yang tidak tahu menjadi tahu. Yang awalnya dia tidak bisa berhitung, kemudian sudah bisa berhitung. Yang awalnya tidak bisa membaca, kemudian bisa membaca. Berarti apa? Pengetahuan sudah berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Keterampilan, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Misal, anak-anak yang awalnya tidak bisa memasang sepatu sendiri, bisa memasang sepatu sendiri. Atau yang kemudian dia tidak bisa misalnya mencuci baju sendiri, sudah bisa mencuci baju sendiri. Nah, di sini berarti ketiga hal di sini harus terpenuhi ketiganya. Kalau tidak terpenuhi, oke, saya contohkan. Misal, berkenaan tentang kenapa harus sikap, pengetahuan, keterampilan ini dikembangkan. Oke, kita mengetahui bahasanya untuk menyalakan sepeda motor, itu kita harus masukkan kunci. Setelah kita masukkan kunci, baru kemudian kita putar ke kanan kunci tersebut, sehingga menyala. Kemudian kita tekan tombol starter. Nah, itu ada pengetahuan. Nah, untuk menyalakannya, ya kita tinggal menarik atau memutar gas. Pertanyaannya, kalau hanya bermodal pengetahuan, apakah orang tersebut bisa menggunakan sepeda motor dengan baik? Nah, oleh sebab itu kemudian dilanjutkan dengan keterampilan. Bagaimana dia menjaga keseimbangan? Bagaimana dia mengatur kuat atau lemahnya gas? Bagaimana dia menggunakan rem dengan baik? Nah, ini disebut dengan keterampilan. Artinya pengetahuan dan keterampilan harus terpadu dengan baik. Oke, kalau hanya pengetahuan dan keterampilan, oke, kita lihat banyak orang yang bisa pakai sepeda motor dengan baik, bisa dengan cepat, bisa merem dengan bagus. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sikapnya? Bagaimana ketika dia tahu bahwasanya menyalakan sepeda motor seperti ini, dia bisa menggunakan sepeda motor di jalan dengan baik. Bagaimana sikapnya? Apakah dia ugal-ugalan di jalan atau tidak? Apakah dia melanggar peraturan lalu lintas atau tidak? Nah, itu berkenaan tentang sikap. Oleh sebab itu, ketiganya harus terkembang pada diri siswa dengan baik, di mana dia nanti akan menjadi orang yang bisa membawa sepeda motor, kemudian terampil membawanya, dan kemudian sikapnya di jalanan juga baik tidak mengganggu orang lain. Oke, nah ini yang disebut dengan ranah pendidikan. Oke, nah di sini nanti kita akan lihat pada proses pendidikan nanti ada istilah input, ada istilah proses, output, dan kemudian nanti umpan balik ini berkaitan tentang evaluasi proses. Oke, saya akan jelaskan tentang apa itu input. Oke, misal input adalah siswa belum rajin sholat. Oke, ini awalnya dulu. Siswa belum rajin sholat. Prosesnya bagaimana? Oke, kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Berarti harus ada program atau kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Yang diinginkan dengan adanya kegiatan sholat tersebut adalah siswa rajin sholat. Nah, ini sebenarnya proses pendidikan. Jadi input, apa yang kita lihat dari diri siswa, dia tidak bisa membaca, oh berarti kita pada proses kita aja ajari dia hal-hal yang bisa membuat dia bisa membaca. Yang kemudian output atau keluaran atau hasilnya adalah dia bisa membaca. Misalnya untuk perempuan, dia misalnya di sini belum bisa memasak, prosesnya kita ajar mereka untuk bisa memasak, memotong, menggoreng, memasak air misalnya. Nah, selanjutnya hasilnya berarti outputnya adalah dia bisa memasak. Nah, 3 inilah yang kita juga perhatikan dalam proses pendidikan nanti.
Jadi kita perhatikan input, seperti apa siswanya, kemudian proses, bagaimana nanti proses kita nanti, dan output apa yang akan kita rubah atau hasilnya nanti. Oke, nah itu untuk berkenan tentang konsep penilaian autentik pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang dimaksud dalam pendidikan ada perubahan ke arah positif. Dan apa yang kita rubah? Satu adalah sikap atau afektif, yang kedua adalah pengetahuan atau kognitif, yang terakhir adalah psikomotorik. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memperhatikan dan mengembangkan ketiga ranah tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.